Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang penyesalan. Kita semua tentu mengalami, paling tidak pernah mengalami, menyesal atas sesuatu yang kita lakukan di masa lalu atau sesuatu yang tidak kita lakukan. Dan penyesalan itu rasanya menyakitkan. Namun seringkali kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terjadi. Penyesalan itu terjadi di masa lalu. Menurut saya itu kurang tepat. Memang peristiwa yang kita sesali di masa lalu, tetapi rasa menyesal, penyesalan itu ada di saat ini, sekarang ini. Dan itu yang perlu kita olah. Tidak bisa kita biarkan saja. Penyesalan itu bisa menyakitkan, bisa membuat kita merasa sesak, tapi juga bisa menjadi berkat, menjadi motivasi yang membuat hidup kita berubah. Tergantung kita bagaimana kita menyikapi penyesalan itu. Itu sama seperti kalau kita memukul paku karena mau membuat sesuatu, kemudian tangan kita terpukul, lalu kita merasa sakit, lalu kita membuang palunya. Penyesalannya palunya dibuang. Padahal palu tidak ada masalah, memang menyakitkan, tapi juga bisa berguna untuk membuat sesuatu. Jangan dibuang. Tetapi cara kita menggunakan palu itu yang harus diubah supaya tidak menyakiti diri kita sendiri. Itulah yang harus kita lakukan terhadap penyesalan. Penyesalan itu sesuatu tanda yang sangat nyata bahwa kita mau bertumbuh. Karena kemudian kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Nah, yang penting kemudian bukan hanya merasa sakit, menyesal, lalu ingin mengubah peristiwa yang terjadi di masa lalu saja, itu nggak bisa. Tetapi kemudian menerima rasa sakit dan penyesalan itu sekarang dan berdamai. Dan menggunakan penyesalan itu untuk bertindak. Nah, kuncinya di sini. Menggunakan penyesalan untuk bertindak menjadi lebih baik. Tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Persoalan yang sering terjadi adalah menyesal saja, tetapi kemudian tidak menggunakannya untuk bertindak, mengambil keputusan yang lebih baik, bertumbuh menjadi lebih baik. Itu masalahnya. Itu yang seringkali disebut menyesal tetapi tidak bertobat. Contohnya begini. Ada orang yang mengalami kesulitan relasi karena dia kalau bicara itu menyakitkan. Meskipun tidak bermaksud menyakitkan, tetapi dia itu ceplas-ceplos, ngomong sembarangan, kurang peka dan menyakitkan. Dan sesudah ditegur, dia menyesal. Oh iya ya, sadar. Saya ini kalau ngomong sembarangan. Dan kemudian dia menyesal kenapa begitu dan sebagainya. Tetapi kemudian tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki sikapnya itu. Besok tetap ceplas-ceplos lagi. Tetap kurang peka. Ya itu yang namanya tidak mengolah penyesalan menjadi bekal untuk pertumbuhan pribadi menjadi lebih baik. Lalu menjadi sama saja dan kemudian justru berulang dan membuat kita makin menyalahkan diri sendiri. Rasa sakit akibat penyesalan itu menjadi semakin kuat. Maka kita perlu bersikap yang tepat terhadap penyesalan. Menyesal itu kaitannya dengan bertobat. Menyesal itu sebetulnya adalah sebuah motivasi untuk pertobatan.
Menyesal adalah perasaan yang merasa bersalah, sadar akan kesalahan. Bertobat adalah tindakan yang membuat kita tidak lagi jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan kemudian ketika kita bisa melakukan hal itu, kita menjadi lebih kuat. Kita menjadi lebih percaya diri, kita bisa lebih menerima ketika kita melakukan kesalahan. Karena kemudian penyesalan tidak lagi menyiksa, tetapi menjadi alarm untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Bertumbuh secara pribadi, menjadi semakin kuat, semakin kokoh. Dan pada waktu itu kita kemudian menjadi semakin berkualitas. Pada saat yang sama, bisa berempati kepada orang lain ketika orang lain juga melakukan hal yang sama. Ketika orang lain dalam penyesalan, guilt, shame, tidak kemudian dikendalikan, dikuasai oleh medan energi rasa malu atau penyesalan, tetapi courage, berani untuk mengatasi dan kemudian bertumbuh dalam pengolahan diri. Pada waktu itulah secara level of consciousness kita naik tingkat. Level kita kemudian menjadi lebih berani, lebih bisa menerima diri, dan lebih bisa menerima orang lain. Dan kemudian hidup dijalani lebih ringan tanpa beban penyesalan yang memberatkan. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu menerima juga bahwa sebagai manusia kita melakukan kesalahan, it's okay. Kita menyesal, it's okay. Tetapi jangan terbenam di dalamnya, melainkan menggunakannya untuk bertumbuh, melakukan tindakan yang membuat kita menjadi lebih baik. Dasar dan kekuatannya adalah bahwa kita diampuni oleh Tuhan, meskipun kita berdosa. Bukan supaya kita berdosa terus, tetapi supaya kita mempunyai kekuatan untuk melakukan pertobatan dan tidak tenggelam di dalam penyesalan. Maka saudara-saudari terkasih, penting sekali menyadari bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Salah dibantu untuk menjadi lebih benar. Berdosa diampuni supaya kita mempunyai kekuatan untuk bertobat. Dan kemudian dari situ kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang terus naik levelnya. Bisa menjalani kehidupan dengan penuh syukur, karena begitu dicintai oleh Tuhan dan selalu diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kita tidak harus menyesali masa lalu dan tenggelam dalam penyesalan, tetapi menyesal, sadar, dan bertindak menjadi lebih baik di masa depan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.